Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ibnu Firdaus dari kelas Pilkom B dengan NIM 2201754. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir yang saya buat, yaitu yang pertama ada DHCP server. Pada DHCP server kita masuk ke dalam Ubuntu-nya, lalu masuk ke adminnya sudosu. Setelah itu saya mengetikkan komen apt install isc dhcp server untuk menginstal DHCP-nya. Setelah menunggu lama, ketik yes saja untuk selesai. Setelah itu, jangan lupa cek if config-nya untuk mengetahui IP address yang akan digunakan nantinya. Lalu masuk ke bagian nano. Di bagian nano etc DHCP-nya, kita mengedit pada bagian autoritatif. Nah, di tadinya kan autoritatif ada pagar. Nah, itu hilangkan saja tanda pagarnya. Lalu masih di bagian nano tadi, scroll saja ke bawah sampai bertemu dengan subnet dan MAC list time. Dari pagar subnet sampai MAC list time itu dihilangkan saja. Lalu kita edit subnet atau IP yang tadi kita lihat di if config-nya. Dan sekarang kita cek apakah status dari DHCP-nya telah jalan atau tidak. Sistem CTM ISC. Nah, di sini statusnya setelah aktif ya DHCP-nya. Lanjut ke CTL. Oh ya, jangan lupa restart dulu baru cek statusnya. Lanjut ke remote server. Pada remote server kita download aplikasi putih. Setelah itu masukin IP yang ada di info config tadi. Setelah memasukkan IP-nya, jangan lupa di Ubuntu-nya kita install telnet. Jadi apt telnet d itu kita install. Setelah selesai, jangan lupa masuk ke nano-nya untuk mengubah bagian port-nya. Pada bagian nano di port default-nya itu 22. Nah, di sini saya mencoba untuk mengubahnya menjadi 754 sesuai dengan NIM belakang saya. Lalu setelah telnet diinstal, masuk ke putih, kita coba dengan port yang telah diubah. Apakah berhasil atau tidak. Dan ini kalau tampilan berhasil, putihnya berhasil begini. Ya pokoknya begitu. Oke, lanjut ke FTP server. Nah, untuk FTP server sendiri, jangan lupa seperti biasa install fvdbd-nya. Lalu kita install apt open SSH servernya. Masuk ke bagian nano ftfstpd-nya. Lalu kita ubah pada bagian write enable, kita jadikan yes. Setelah itu, tambahkan subsystem sftp internal sftp dan lainnya sampai ke force command internal sftp pada bagian override defaultnya. Lalu kita cek IP lagi untuk mengetahui IP address-nya yang akan digunakan. Lalu cek aplikasi FileZilla-nya. Lalu kita hubungkan FileZilla-nya dengan menggunakan IP yang barusan dibuat.
Setelah masuk ke bagian FileZilla-nya, ini adalah tampilan berhasil ketika berhasil memasuki FileZilla. Di sini ada folder yang telah saya buat sebelumnya. Lanjut ke file server. Pada file server, seperti biasa, yaitu apt install Samba. Kita di sini menginstal Sambanya. Lalu masuk ke bagian dalam nano Sambanya. Lalu ditambahkan pada bagian paling bawah nano Sambanya, yaitu dengan di sini user.net. Di sini saya menggunakan raka.net. Tambahkan path, browsable, routable, guess, OK, public, read only, dan security-nya juga. Lalu buat password baru dengan menggunakan komen smb password -a raka, ya pokoknya itulah. Lalu untuk melihat status Samba apakah digunakan atau tidak, bisa digunakan atau tidak dengan cara sistem ctl status Samba. Nah, di sini statusnya aktif, yang artinya berhasil diinstal. Jangan lupa sistem restart setiap kali melihat status. Kita cek ifconfig lagi untuk mengetahui IP-nya. Di sini kita cek apakah telah berhasil tersambung atau belum. Di file manager. Nah, sudah tersambung ya. Di sini tampilan yang berhasilnya seperti ini. Ada. Lalu kita lanjut ke web server. Pada web server ini seperti biasa lagi, apt get install apache 2. Sekarang kita install apache 2. Lalu jangan lupa copy file sites website, dan sites available. Masuk ke directory yang ingin dituju. Ketika sudah masuk, jangan lupa ls dan copy default 00 defaultnya kode seperti pada gambar. Setelah itu masuk ke nano website yang telah dibuat sebelumnya, www.raka. Di sini nanonya. Nah, pada nano web server ini kita ubah localhost-nya dengan nama localhost yang diinginkan gitu. Jadi di sini saya ubahnya www.raka.com sama server adminnya webmaster@raka.com. Lalu masuk ke directory HTML-nya. Setelah itu masuk dan tambahkan www.raka.com-nya dengan IP dan localhost yang tadi di config. Jangan lupa restart dan cek status apache 2-nya. Lalu masuk ke file IP yang ingin dilihatnya. Mari kita coba. Nah, seperti di sini. IP dan di sini website yang dibuat di web server. Oke, lanjut ke DNS server. Di DNS server seperti biasa apt-get install bin 9 lagi. Enggak lagi sih, maksudnya install. Lanjut masuk ke nano bin-nya. Di nano bin-nya kita ubah name.conf. Kita ubah DB lokalnya menjadi DB nama yang kita inginkan. Lalu setelah masuk nanonya, kita ubah lagi di nano DB-nya, nano DB yang telah diubah, di bagian SOA, NS, dan A-nya. Pada bagian SOA kita ubah nama .id atau .com juga bisa, dan nama dan IP-nya juga masukin.
sama yang pada bagian DB Rakarefnya juga ubah juga, lalu pada bagian default zone-nya kita tambahkan zone archive.firdaus.com-nya. Sintak berikut kita tambahkan di default zone. Apa lagi ya? Lalu kita jangan lupa restart sistem CTL bind 9-nya. Nah, mengecek bagaimana berhasil atau tidaknya yaitu dengan dik raka.com atau juga ns lookup. Mari kita coba dik ns Nah, di sini kalau tampilan sudah berhasilnya seperti ini. Lanjut ke database server. Nah, pada bagian database jangan lupa install MySQL servernya di Ubuntu-nya. Lalu cek status MySQL-nya apakah enable atau tidak. Lalu ketika berhasil, maka MySQL siap untuk digunakan. Lalu di sini ikuti saja langkah-langkahnya, ya next, Apache 2, yes saja, lalu bikin password jangan lupa. Lalu masuk ke nano Apache 2-nya. Nah, di nano Apache 2-nya ini tambahkan sintak seperti berikut, yaitu include bla bla bla. Lalu restart sistem CTL Apache 2-nya. Seperti biasa cek if config lagi untuk masuk ke myphp-myadmin-nya. Seperti berikut. Nah, ini saya sudah ada di dalam tampilan php-myadmin. Lalu mana sih? Setelah itu ya sudah, itu untuk bagian php-myadmin database. Lalu pada control panel host atau hostingnya, jangan lupa update untuk mengetahui apakah ada update atau tidak. Lalu install software property common apt, pokoknya komen yang ada di sini kita install. Lalu jangan lupa mengunduh paket dari webmin yang dikunci gpg, menambahkan repository dep pada webmin juga, lalu update saja, install webminnya. Setelah diinstal, apakah webminnya enable atau tidak. Setelah itu kita cek apakah UWV-nya firewall-nya tidak sedang aktif atau tidak. Lalu setelah itu kita tambahkan port 10.000. Selanjutnya allow SSH. Apabila sudah di allow, maka kita masuk ke dalam webmin-nya. Di dalam webmin-nya itu kita masuk ke bagian file manager untuk mengecek apakah websitenya ada atau tidak. Nah, di bagian webmin di sini pada file manager, di sini adalah kumpulan website yang telah dibuat, website sederhana, yaitu berisikan biodata dan nama saran dan rekomendasi, formulir saran dan rekomendasi. Di sini saya akan mengetes apakah formulir tersebut jalan atau tidak. Misalnya itu, lalu pas di suggestion-nya jangan emot, lalu kita submit. Nah, data berhasil disimpan. Kita cek di php-myadmin-nya apakah data tersebut berhasil
simpan atau tidak. Nah, di sini terlihat ya, di sini si Ibnu Jangan Emotnya ada di bagian database biodata form PHP-MyAdmin. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang meleset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.